Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat peserta seminar, terima kasih moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Memulai saya dengan berpantun, mencari dahan yang sudah melempai, ada penyengat menjadi cemas. Izinkan saya sebagai pemateri menyampaikan dengan semangat untuk generasi emas. Tema saya hari ini adalah Good Governance dan Penguatan Kelembagaan menuju Indonesia Emas, Perspektif Kesetaraan Gender. Kita tahu bahwa visi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 merupakan visi besar sebagai negara maju, sejahtera, dan berkeadilan sosial pada tahun 2045. Kaum muda yang merupakan pemeran utama dalam sebuah blueprint bertuliskan Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas memastikan bahwa kemajuan itu inklusif, melibatkan semua lapisan masyarakat, tidak terkecuali dengan partisipasi perempuan. Isu kesetaraan gender menjadi salah satu indikator menuju suatu negara makmur, menjadi komitmen internasional termasuk Indonesia sebagai strategi mencapai Indonesia Emas 2024. Komitmen Indonesia melaksanakan dokumen The Future We Want hasil sidang PBB tahun 2015 sebagai agenda 2020 merupakan goal dari SDGs, tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender. Tidak ada seorang pun yang terlewatkan. Ini dituangkan dalam RPJM Nasional 2025-2045 untuk mewujudkan Indonesia Emas. Indonesia Emas, pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk membangun sumber daya manusia, terutama wanita yang berkualitas, guna menyongsong Gender Equality Planet 50-50 pada tahun 2030. Gender Equality Planet, kampanye yang dicetuskan oleh PBB dengan visi dan misinya menyetarakan perempuan mendapatkan hak yang sama dengan laki-laki dalam semua aspek kehidupan, tanpa mengurangi norma dan kodratnya sebagai perempuan. Kesenjangan gender di Indonesia masih menjadi masalah yang perlu diselesaikan, salah satunya dalam hal partisipasi dan peluang ekonomi. Menurut laporan World Bank Forum dalam Global Gender Gap Report 2023, Indonesia memiliki nilai kesetaraan gender sebesar 66,6% di bidang partisipasi dan peluang ekonomi. Posisi perempuan seringkali terpinggirkan dalam segala hal di bidang kehidupan. Pembangunan tidak dirasakan maksimal oleh banyak perempuan. Kesejahteraan perempuan lebih rendah dibandingkan dengan kesejahteraan laki-laki. Data menunjukkan adanya ketimpangan ekonomi antara laki-laki dan perempuan di Indonesia yang merupakan gambaran dari ketidakadilan gender, dan perempuan lebih miskin daripada laki-laki. Data kemiskinan UN UNDP dan Vardy Center for Indonesia Future tahun 2022, 388 juta jiwa perempuan dan anak hidup dalam kemiskinan ekstrim, sedangkan laki-laki lebih rendah dari itu sebanyak 372 juta jiwa. BPS tahun 2023, perempuan yang berada di bawah garis kemiskinan sebesar 9,47%, lebih tinggi dari laki-laki yang sebesar 9,23%. Data pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita laki-laki tahun 2023 sebesar 49,49 juta. Di tahun 2024
17,35 juta, meningkat. Sementara perempuan di tahun 2023 pengeluaran per kapitanya hanya sebesar 9 juta dan tahun 2024 hanya sebesar 9,92 juta. Pada laki-laki, pengeluaran per kapita pada tahun 2023 meningkat sebesar 18,28% dibandingkan dengan tahun 2014. Sementara untuk perempuan hanya meningkat sebesar 15,19%. Rata-rata gap pengeluaran per kapita antara laki-laki dan perempuan selama 10 tahun sebesar 41,72%. Data pendapatan per kapita. Menurut BPS, sumbangan pendapatan per kapita perempuan terhadap total pendapatan per kapita Indonesia hanya sebesar 37,22% di tahun 2021 dan 37,17% di tahun 2022, berarti hanya meningkat sedikit. World Economic Forum memperkirakan pendapatan perempuan Indonesia hanya setengah dari laki-laki di tahun 2024. Kesenjangan pendapatan antara gender juga termasuk lebar, di mana untuk setiap dolar yang diterima seorang laki-laki sebagai pendapatannya, seorang perempuan hanya mendapat 51,9%. Kesejahteraan dilihat dari gaji atau upah. Economic Policy Institute menyatakan perempuan digaji lebih rendah dari laki-laki. Bahkan pada saat perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan yang sama. Bahkan diskriminasi yang semuanya sudah mengakar jauh. Bahkan dari sebelum perempuan memasuki pasar tenaga kerja. Ini sebagai akibat dari adanya segregasi pekerjaan, devaluasi pekerjaan perempuan, norma-norma sosial. Menurut BPS, upah laki-laki selalu lebih tinggi dari upah perempuan. Tahun 2023, rata-rata upah yang diterima oleh perempuan sebesar 16.779 per jam kerja, sedangkan laki-laki 20.125 rupiah per jam kerja. Tahun 2024 untuk Indonesia, kesenjangan upah rata-rata per jam tertinggi antar gender dengan perbedaan sebesar 17%. Ini berarti laki-laki memperoleh upah per jamnya 17% lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Itu menurut data rata-rata sejak tahun 2015 sampai 2023. Kesenjangan gender di Indonesia dalam hal ekonomi. Isu kesenjangan gender dan penguatan SDM perempuan. Ketidaksetaraan gender dalam aspek SDM tergambar dari beberapa perbedaan antara laki-laki dalam perempuan dalam hal akses pendidikan, akses kesehatan, diskriminasi dalam norma sosial, partisipasi angkatan kerja, pendapatan, daya tawar suara atau pendapatan baik dalam keluarga maupun di ruang publik, dan banyak hal lainnya lagi. Wodon dan Breed tahun 2018 menyatakan bahwa di banyak negara pencapaian pendidikan, lapangan kerja, partisipasi di ruang publik, rata-rata anak perempuan tetap lebih rendah daripada laki-laki. Menurut Sabila tahun 2023 ada 3 gambaran besar yang menunjukkan bagaimana perempuan lebih rentan dari laki-laki. Pertama, lebih banyak perempuan yang miskin ketimbang laki-laki. Kedua, kesenjangan pendidikan. Laki-laki dan perempuan yang memberikan sumbangan pada kemiskinan perempuan. Ketiga, sulitnya akses kesehatan dan kerentanan kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dan ini terlihat dari indikator kesehatan perempuan yang lebih rendah, sehingga perempuan lebih rentan kepada kemiskinan.
Sekilas isu tentang gender dan kesejahteraan perempuan di Kalimantan Barat dari hasil kajian sederhana. Indeks ketimpangan gender atau IKG Indonesia pada peringkat 110 IKG dunia sebesar 0,390, IKG Kalimantan Barat 0,483 di atas IKG nasional, serta menempatkan Kalimantan Barat pada 5 kelompok besar dengan IKG di atas nasional. Berarti tingkat ketimpangan gender di Kalimantan Barat memang perlu memperoleh perhatian. Artinya bahwa ketimpangan gender di Kalimantan Barat cukup tinggi di atas ketimpangan gender nasional. Kalimantan Barat, kalau dilihat dari indeks pembangunan gender, dari SDM-nya gender, IPG Kalimantan Barat 87,61 dan indeks pemberdayaan gender sebesar 73,18. Artinya bahwa nilai untuk keduanya ini masih jauh dari kesetaraan gender, yaitu dengan angka yang mendekati 100. Semua data yang ditampilkan menunjukkan posisi kualitas dan kesejahteraan perempuan dalam pembangunan masih jauh dari laki-laki. Sekilas isu, sambungan ke sekilas isu gender dan kesejahteraan perempuan di Kalimantan Barat dari hasil kajian sederhana. Kualitas SDM perempuan adalah dilihat dari dimensi pendidikan perempuan dan dimensi kesehatan perempuan serta dimensi ekonomi perempuan, diwakili oleh angka harapan lama sekolah perempuan, rata-rata lama sekolah perempuan, dan usia harapan hidup perempuan, serta pengeluaran per kapita purchasing power parity perempuan. Pemberdayaan perempuan menggunakan indeks IDG, indeks pemberdayaan perempuan, menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi IDG adalah keterwakilan perempuan dan dalam pengambilan keputusan. Menggunakan data Kalimantan Barat untuk kabupaten kota, hasil kajian sederhana, dan data ini menggunakan data tahun 2010 sampai 2022, di mana temuan kajian rata-rata lama sekolah perempuan dilihat dari dimensi pendidikan perempuan dan usia harapan hidup perempuan mewakili dimensi kesehatan perempuan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan perempuan. Indeks pemberdayaan perempuan, dimensi dari pemberdayaan ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan perempuan atau kesejahteraan perempuan. Hal ini menandakan bahwa semakin luasnya akses perempuan terhadap pendidikan dan kesehatan, baik secara kualitas maupun kuantitas, memberikan pengaruh kepada meningkatnya kesejahteraan perempuan dan menurunkan tingkat kemiskinan perempuan. Sementara, karena masih rendahnya partisipasi perempuan di ruang publik, sehingga masih belum bisa mendorong peningkatan kesejahteraan perempuan secara rata-rata, dan akibatnya masih banyak perempuan yang menderita kemiskinan. Bloom dan Partner tahun 2017 menyatakan investasi pada pendidikan dan kesehatan perempuan serta perhatian terhadap kesempatan kerja dan pemberdayaan perempuan memberikan manfaat besar dalam pembangunan ekonomi. Ini catatan kita untuk Indonesia Emas 2045. Strategi dan kolaborasi antara pria atau laki-laki, wanita, dan budaya. Tidak bisa dipungkiri, laki-laki pada umumnya menjadi pilar utama hampir dalam segala bidang yang ada, dari segi fisik, mental, dan kemampuan yang dimiliki. Pada dasarnya, laki-laki memang mendominasi dan harus bisa menjadi pemimpin dalam keseharian. Laki-laki mempunyai hak seperti hak asasi manusia yang bisa dikatakan lebih dari perempuan, terutama di bidang pekerjaan, serta laki-laki yang serba bisa akan menjadi sebuah daya tarik untuk keberlangsungan hidupnya. Meskipun diciptakan juga untuk melindungi perempuan, tidak jarang ada yang merasa overfruit atau terlalu bangga
sehingga memunculkan rasa enggan disetarakan dengan perempuan, terutama dalam hal pekerjaan. Apakah Indonesia Emas 2045 dapat diwujudkan dengan masih gentingnya isu kesetaraan gender, terutama di antara generasi muda di Indonesia? Strategi apa yang menjadi kunci untuk isu tersebut? Dan akankah dapat terrealisasi Indonesia Emas pada genap 100 tahun alias 1 abad di 2024? Menurut UNICEF, kesetaraan gender merupakan hak dan peluang yang sama untuk perempuan dan laki-laki, membantu semua memenuhi potensi mereka. Kesetaraan gender juga dapat diteliti dengan seksama bahwa setara itu artinya sama, akan tetapi masih dalam bentuk belum proporsional. Kesetaraan gender bukan hanya isu hak-hak dasar, tetapi juga merupakan investasi strategis dalam pembangunan, dengan memastikan bahwa semua warga negara memiliki kesempatan yang setara. Indonesia dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya. Indonesia telah memiliki beberapa kerangka undang-undang yang mendukung pengaruh kesetaraan gender. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, Inpres Nomor 9 Tahun 2000, dan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 serta Nomor 67 Tahun 2011. Semua kerangka undang-undang tersebut diharapkan dapat membawa isu keadilan gender menjadi isu yang dianggap penting dalam pengelolaan negara, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Pertama, adanya kebijakan nasional dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, permen, peraturan lainnya baik di level nasional maupun daerah. Kedua, kebijakan ini kemudian dianggap dan dikelola oleh para stakeholder sebagai komitmen, peran, tanggung jawab, dan tugas pokok fungsi untuk direalisasikan dan diimplementasikan secara real. Ketiga, kolaborasi strategis. Para stakeholder dapat juga sangat menentukan realisasi, implementasi, dan kemanfaatannya. Ini adalah bentuk daripada good governance dan kelembagaan. Good governance, ketiga hal tersebut saling kait satu sama lain dan akan efektif kemanfaatannya jika dilakukan secara strategis dengan prinsip pemerintahan yang baik. Good governance, partisipasi aktif masyarakat, aturan hukum yang jelas, transparan, daya tanggap, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif, efisien, akuntabilitas, bervisi strategis, dan saling kait-mengkait. Ini yang menjadi harapan akan terlaksananya kesetaraan gender di Indonesia. Penguatan kelembagaan untuk kesetaraan gender dan perempuan, terutama kesejahteraan perempuan, perlu karena memastikan peran maksimal lembaga akademik, masyarakat sipil, dan institusi negara untuk berkolaborasi secara maksimal. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga akademik, masyarakat, dan pihak terkait dapat dimulai dari masing-masing pihak, mau saling terbuka, mau saling berkompromi, dan mau saling bekerja sama dalam mewujudkan kesetaraan gender. Merumuskan peta jalan untuk menetapkan visi yang memungkinkan semua orang dapat berkontribusi dalam ekonomi negara dan menyeimbangkan tanggung jawab yang peduli. Langkah nyata untuk perempuan. Peningkatan inovasi dan kreativitas dengan mengedepankan kesetaraan gender. Perlunya menciptakan stabilitas sosial. Perlunya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan partisipasi politik perempuan, memahami dan menghargai peran setiap individu tanpa memandang jenis kelamin dan budaya. Gender Anda tidak mendefinisikan atau membatasi pilihan yang Anda buat tentang apa yang Anda pelajari, di mana Anda bekerja, ambisi karir Anda, dan bagaimana Anda peduli dengan orang lain.
gemar menyuarakan kesetaraan gender menjadi kesempatan untuk saling melengkapi antara pria dan wanita, terutama generasi muda. Justru dengan adanya perbedaan harus menjadi suatu motivasi untuk menjadi generasi muda 2045, karena dari kita, oleh kita, dan untuk kita Indonesia Emas 2045. Tadi malam aku sendiri, tidak ditemani kekasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.